Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nike Tutraka dengan NIM 921419101 dari kelas Akuntansi D, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas video materi mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Aset tetap. Nah, apa sih itu aset tetap? Dalam SAK ETAP yang diatur oleh IAI 2968, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan, menurut pajak, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengertian dan kriteria aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan dan suatu masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. 2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap apabila yang pertama, besar kemungkinan probable bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Nah, yang kedua, biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Perolehan aktiva. Terkait perolehan aktiva, yang pertama ada pembelian aktiva, yang kedua perolehan dengan sewa guna usaha modal, yang ketiga perolehan dengan pertukaran, yang keempat perolehan dengan membangun sendiri, dan yang terakhir perolehan dengan hibah, bantuan, atau pembelian aktiva. Nah, terkait pembelian aktiva yang pertama ada pembelian dalam negeri, dan yang kedua pembelian impor dari luar negeri. Pembelian aktiva, pembelian dalam negeri. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta rupiah, belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak. Tanggal 1 Januari 2012, keterangan kendaraan pajak masukan pada kas atau bank. Kendaraan 200 juta di debit, pajak masukan 20 juta di debit, dan kas atau bank 220 juta di kredit. Nah, pajak masukan ini didapat dari 10% dikali 200 juta. Sedangkan jurnal yang kedua adalah jurnal jika PT Sisi adalah non-PKP. Tanggal 1 Januari 2012, kendaraan pada kas atau bank. Kendaraan sebesar 220 juta di debit dan kas atau bank 220 juta di kredit. Nah, kendaraan di sini didapat dari 110% dikali 200 juta, hasilnya adalah 220 juta. Pembelian aktiva dilihat dari pembelian impor dari luar negeri. Nah, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut.
Nah, jurnal yang pertama adalah jurnal jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai API. Di sini bisa kita lihat jurnalnya tanggal 1 Januari 2012, keterangan peralatan kantor, pajak masukan, PPh 22 dibayar di muka pada kas atau bank. Peralatan kantor sebesar 150 juta di debit, pajak masukan sebesar 15 juta di debit, PPh 22 dibayar di muka sebesar 3.750 di debit, dan kas atau bank sebesar 168.750 pada di kredit. Nah, PPN masukan ini didapat dari 10% dikali 150 juta, hasilnya adalah 15 juta. Dan PPh 22 didapat dari 2,5% kali 150 juta, hasilnya sebesar 3.750.000. Selanjutnya, jurnal jika PT Sisi adalah non-penghasilan kena pajak yang mempunyai API. Tanggal 1 Januari 2012, keterangan di sini, peralatan kantor, PPh 22 dibayar di muka pada kas atau bank. Peralatan kantor sebesar 165 juta di debit, PPh 22 dibayar di muka sebesar 3.750.000 di debit, dan kas atau bank sebesar 168.750.000 di kredit. Nah, peralatan kantor di sini didapat dari 110% dikali 150 juta, hasilnya adalah 165 juta. Dan PPh 22 didapat dari 2,5% dikali 150 juta, hasilnya adalah 3.750.000. Jurnal yang ketiga adalah jurnal jika PT Sisi adalah penghasilan kena pajak yang tidak mempunyai API. Nah, di sini tanggal 1 Januari 2012, keterangan peralatan kantor, pajak masukan, PPh 22 dibayar di muka pada kas atau bank. Peralatan kantor sebesar 150 juta di debit, pajak masukan sebesar 15 juta di debit, PPh 22 dibayar di muka sebesar 11.250.000 di debit, dan kas atau bank sebesar 176.250.000 di kredit. Nah, PPh 22 ini didapat dari 7,5% dikali 150 juta, hasilnya adalah 11.250.000. Jurnal yang keempat di sini adalah jika PT Sisi adalah non-penghasilan kena pajak yang tidak mempunyai API. Tanggal 1 Januari 2012, keterangannya peralatan kantor, PPh 22 dibayar di muka pada kas atau bank. Peralatan kantor sebesar 165 juta di debit, PPh 22 dibayar di muka sebesar 11.250.000 di debit, dan kas atau bank sebesar 176.250.000 di kredit. Nah, peralatan kantor di sini didapat dari 110% dikali 150 juta, hasilnya adalah 165 juta, dan PPh 22 didapat dari 7,5% dikali 150 juta, hasilnya sebesar 11.250.000. Perolehan dagang sewa guna usaha. Sebelum masuk lebih ke dalam, apa sih itu sewa guna usaha? Sewa guna usaha atau disingkat dengan SGU adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran secara angsuran. Nah, terkait dengan sewa guna usaha di sini yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan leaser. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2,
dan 7 tahun untuk golongan bangunan untuk golongan ketiga SE 10-PJ.42-1994 JO SE 129-PJ-2010. Perlakuan perpajakan untuk leaser dan leases. Sebelum masuk lebih dalam lagi, apa sih itu leaser dan lease? Leaser adalah perusahaan yang menyediakan jasa leasing atau menyewakan barang dalam bentuk guna usaha. Singkatnya, leaser adalah pihak yang menyewakan atau menyediakan jasa leasing. Sedangkan lease adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan atau barang yang akan dilisi atau yang akan disewakan pihak penyewa atau leaser. Leaser, pajak penghasilan. Yang pertama, penghasilan sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Yang kedua, penghasilan bukan objek PPh 23, tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Yang ketiga, beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan, non-deductible expense. Lisi pajak penghasilan. Yang pertama, beban sewa sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Yang kedua, beban sewa, beban yang dapat dikurangkan, deductible expense. Yang ketiga, beban sewa, bukan objek PPh 23. Yang keempat, beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan, non-deductible expense. Leaser pajak penghasilan yang keempat, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban yang dapat dikurangkan, deductible expense. Yang kelima, mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh Undang-Undang PPh. Leaser pajak pertambahan nilai, memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lisi. Lisi pajak pertambahan nilai tidak ada. Peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lisi. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, lisi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lisi menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lisi melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lisi, kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lisi sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan kapital lisi. Yang keempat, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Dan yang terakhir, lisi tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leaser. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha berupa imbalan jasa sewa guna usaha, yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Yang kedua, leaser tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak leaser. Yang keempat, leaser dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. PMK 81/PMK 03/2009. Dan yang terakhir, kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang
tak tertagih. Nah, peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leaser yang keenam. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih, tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian. Sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Ketujuh, atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi leaser kepada lessee dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi penyerahan barang dari leaser ke lessee dikenakan PPN. Nah, dan yang terakhir, besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama periode sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang disewa gunakan ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh leaser. Yang kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lessee. Kedua syarat di atas menandakan bahwa suatu sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi. Nah, apabila leaser benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakannya saja, jadi sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan leaser, sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah leaser. Perlakuan perpajakan untuk leaser dan lessee. Nah, perlakuan perpajakan untuk leaser. Pajak penghasilan. Yang pertama, beban penyusutan aset tetap, beban yang dapat dikurangkan, atau deductible expenses. Yang kedua, penghasilan sewa, objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Perlakuan perpajakan dilihat dari lessee, pajak penghasilan. Yang pertama, beban sewa, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses. Untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh 23, yang kedua, memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Leaser pajak pertambahan nilai, memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Pajak pertambahan nilai untuk lessee itu tidak ada. Peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lessee. Nah, dilihat dari peraturan perpajak untuk sewa guna tanpa hak opsi ini, yang pertama, pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, lessee wajib memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada leaser. Dan yang terakhir, atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari leaser kepada lessee dikenai utang PPN. Peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi leaser. Nah, yang pertama, seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh leaser merupakan objek PPh. Yang kedua, leaser membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soal. PT Jocelyn membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012, di mana pembelian ini merupakan kapital leasing dengan periode leasing selama 4 tahun. Nah, pada akhir masa leasing, ada opsi pembelian dengan harga Rp2 juta, tingkat bunga implicit 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini penyelesaiannya lessee present value
PF leasing sama dengan PF IFA cicilan ditambah PF IF nilai opsi sama dengan cicilan dikali 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 per 1 ditambah 1 ditambah angsuran dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah I pangkat N sama dengan 1.500.000 dikali 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 3 per 0,1 ditambah 2 juta dikali 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 4 sama dengan dalam kurung 1.500.000 dikali 3,4869 ditambah dalam kurung 2 juta rupiah dikali 0,6830 sama dengan 5.230.350 rupiah ditambah 1.336.000 sama dengan 6.596.350 rupiah. Nih hasilnya. Di sini, di dalam video ini kita bisa lihat jurnalnya tanggal 11 Maret 2012. Di sini keterangannya aset tetap leasing pada utang leasing jangka pendek, pada utang leasing jangka panjang, utang leasing jangka pendek, pada kas atau bank. Aset tetap leasing sebesar 6.596.350 di debit. Utang leasing jangka pendek sebesar 1.374.239,58 rupiah di kredit. Utang leasing jangka panjang sebesar 5.222.110,42 rupiah di kredit. Utang leasing jangka pendek sebesar 137.324,96 di debit. Kas atau bank sebesar 137.423 rupiah,96 di kredit. 11 April 2012 keterangannya utang leasing jangka pendek beban bunga pada kas atau bank. Utang leasing jangka pendek sebesar 137.423,96 rupiah di debit, beban bunga sebesar 645.892,60 rupiah di debit, dan kas atau bank sebesar 783.316,56 rupiah di kredit. Nah, setiap tanggal 11 tiap bulan selama tahun 2012 dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisa utang. Nah, jurnal 31 Desember 2012 keterangannya utang leasing jangka panjang pada utang leasing jangka pendek, beban penyusutan aset leasing pada akumulasi depresiasi aset leasing. Utang leasing jangka panjang sebesar Rp1.649.087,52 di debit. Utang leasing jangka pendek sebesar Rp1.649.087,52 di kredit. Beban penyusutan aset leasing sebesar Rp957.572,92 di debit dan akumulasi depresiasi aset leasing sebesar Rp999.572,92 di kredit. Leaser. Penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Jurnal penyusutannya, apabila dalam akuntansi disusutkan oleh lisi, maka di dalam perpajakan lisi dan lisor tidak mengakui penyusutan sehingga masa manfaat leasing sudah selesai dan aset tetap baru telah menjadi milik lisi. Hal ini merupakan beda waktu, beda temporer antara akuntansi dan perpajakan. Perusahaan harus melakukan koreksi pada rekonsiliasi fiskal saat pengisian SPT tahunan. Penyusutan aset tetap.
Dalam SAK ETAP yang diatur oleh IAI 2009 halaman 71-73, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Dan yang kedua, metode saldo menurun, declining balance method, untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus, closed-ended. Klasifikasi kelompok harta. Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 mengatur masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan, baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun, yaitu sebagai berikut. Kelompok aset tetap. Yang pertama, bukan bangunan. Kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, tarif depresiasi garis lurus sebesar 25% dan tarif depresiasi saldo menurun sebesar 50%. Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, tarif depresiasi garis lurus 12,5% dan tarif depresiasi saldo menurun 25%. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, tarif depresiasi garis lurus 6,25% dan tarif depresiasi saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, masa manfaatnya yaitu 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus sebesar 5% dan tarif depresiasi saldo menurun sebesar 10%. Yang kedua, bangunan, kelompok bangunan. Yang pertama, permanen, masa manfaat 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus sebesar 5% dan tarif depresiasi saldo menurunnya tidak ada. Yang selanjutnya tidak permanen, masa manfaatnya 10 tahun, tarif depresiasi garis lurus sebesar 10% dan tarif depresiasi saldo menurunnya tidak ada. Aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Yang pertama, biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK 83-PMK.03-2009. Dan yang terakhir, barang modal yang disewa guna usahakan, baik sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi lisi, atau sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leaser. Nah, sebagai contoh soalnya, gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta rupiah. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Jadi penyelesaiannya, penyusutan menurut akuntansi. Nah, sama dengan 600 juta rupiah dibagi 30, sama dengan 20 juta. Kemudian penyusutan menurut pajak di sini 5% dikali 600 juta sama dengan. Nah, untuk jurnalnya sendiri kita bisa dilihat di sini tanggal 31 Desember 2011. Keterangannya beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 20 juta di debit pada 20 juta rupiah di kredit. Penghentian aset tetap. Dilihat dari penghentian aset tetap yang pertama, yaitu pertukaran aset tetap. Dalam SAK ETAP yang diatur oleh IAI 2009 halaman 70, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset
yang diserahkan. Nah, yang kedua, pelepasan aset tetap. Dalam setiap penjualan aset dapat timbul laba atau rugi sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku aset. Namun, karena perbedaan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat, laba atau rugi penjualan aset dapat berbeda jumlahnya antara akuntansi dengan perpajakan. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Nah, sebagai contoh, tanggal 31 Desember 2011, PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Ditjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi. Tanah yang diperoleh pada Desember 2006 dengan harga perolehan sebesar 500 juta rupiah dan harga revaluasi sebesar 1 miliar rupiah. Bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar 600 juta rupiah dan harga revaluasi sebesar 850 juta. Masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2, masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan, diperoleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar 100 juta dan harga revaluasi sebesar 200 juta. Nah, penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta rupiah. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut. Rugi tahun 2010 yaitu sebesar 150 juta. Rugi tahun 2009 yaitu sebesar 125 juta dan rugi pada tahun 2008 yaitu sebesar 115 juta rupiah. Nah, bisa dilihat di sini penyelesaiannya pada layar video. Biaya perolehan tanah sebesar 500 juta rupiah. Biaya perolehan bangunan sebesar 600 juta rupiah. Kemudian diakumulasi penyusutan dikurangi 90 juta, yaitu dari 600 juta dibagi 20 dikali 3. Nah, dan hasilnya yaitu sebesar 510 juta. Kemudian biaya perolehan mesin sebesar 100 juta rupiah. Diakumulasi penyusutan dikurangi sebesar 31.250.000 rupiah. Lalu didapat dari 100 juta rupiah dikali 30. Lalu dibagi 12 dikali 8. Hasilnya sebesar 68 juta rupiah 750.000 rupiah. Nilai tercatat pada aset tetap sama dengan nilai buku fiskal, yaitu sebesar 1.078.750.000 rupiah. Harga pasarnya yaitu 1 miliar ditambah 850 juta ditambah 200 juta rupiah, yaitu sebesar 2.050 juta rupiah, 50 juta ribu rupiah. Kemudian nilai tercatat aset tetap yaitu sama dengan nilai buku fiskalnya. Fiskalnya yaitu sebesar 1.078.750.000 rupiah. Surplus revaluasi aset tetap sama dengan selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, itu sebesar 971.250, yaitu sebesar 971.250.000 rupiah. PPh finalnya yaitu 10% dikali 971.250.000 rupiah dan hasilnya yaitu sebesar 97.125.000 rupiah. Bisa dilihat di sini di penampilan videonya, di sini jurnalnya, keterangannya yaitu tanah di debit sebesar 500 juta rupiah,
bangunan didebit sebesar 250 juta rupiah, akumulasi penyusutan bangunan didebit sebesar 90 juta rupiah, mesin didebit sebesar 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan mesin didebit sebesar 31.250.000 rupiah. Surplus revaluasi aset tetap dikredit sebesar 971.250.000 rupiah. PPh final atas revaluasi aset tetap didebit sebesar 97.125.000 rupiah. Dan yang terakhir kas atau bank itu sebesar 97.125.000 rupiah di kredit. Materi selanjutnya yaitu aset tidak berwujud. Menurut SAK ETAP yang diatur oleh IAI 2009 halaman 76, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila: yang pertama, kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan yang kedua, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan Contoh aset tak berwujud. Yang pertama ada hak paten, yang kedua hak cipta, yang ketiga merek atau trademark, yang keempat ada goodwill, yang kelima ada waralaba atau franchise. Sedangkan harga perolehan aset tak berwujud ada harga beli termasuk biaya impor dan pajak, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai tarif penyusutan aset tak berwujud. Proses penyusutan aset tak berwujud dalam akuntansi dan perpajakan disebut amortisasi. Aset tak berwujud menurut perpajakan, penjelasan pasal 11A ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 harus diamortisasikan apabila harta itu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Namun untuk penghitungan amortisasi dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 11A, aset tak berwujud dikelompokkan menjadi kelompok 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4 dengan masa manfaat 4, 8, 16, dan 20 tahun. Adapun tarif amortisasi yang diatur dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 11A ayat 2 yaitu sebagai berikut. Kelompok harta tak berwujud kelompok 1, masa manfaat yaitu 4 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu sebesar 25%, tarif depresiasi saldo menurun yaitu sebesar 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif depresiasi garis lurus sebesar 12,5%, tarif depresiasi saldo menurun sebesar 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif depresiasi garis lurus 6,25%, tarif depresiasi saldo menurun 12,5%. Dan kelompok yang keempat, masa manfaatnya yaitu 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus 5% dan tarif depresiasi saldo menurunnya yaitu sebesar 10%. Kita masuk pada contoh soalnya. PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Nah, biaya tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus. Nah, bisa dilihat di sini penyelesaiannya. Penyusutan menurut akuntansi yaitu 50 juta dibahagi 5 sama dengan 10 juta rupiah. Penyusutan menurut pajak yaitu sebesar 25% dikalikan 50 juta yaitu hasilnya 12.500.000.
Nah, di sini bisa dilihat jurnalnya, tanggal saat mengeluarkan biaya, yaitu di sini aset lainnya pada kas bank. Aset lainnya yaitu sebesar 50 juta di debit dan kas atau bank sebesar 50 juta di kredit. Tanggal 31 Desember 2008, beban amortisasi pada aset lainnya sebesar 10 juta di debit dan di kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini contoh soal yang kedua. PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta, belum termasuk PPN dan PPh 26, untuk memperoleh waralaba dari MC Dolphin selama 4 tahun. Nah, penyelesaiannya, PPN 10% dikali 200 juta, hasilnya yaitu sebesar 20 juta rupiah. PPh pasal 26, yaitu 20% dikalikan 200 juta, sama dengan 40 juta rupiah. Penyusutan menurut pajak dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu 25% dikalikan 200 juta, yaitu hasilnya 50 juta rupiah. Kemudian metode saldo menurun, tahun pertama sama dengan 50% dikali 200 juta, dan hasilnya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Tahun kedua, sebesar 50% dikali 100 juta rupiah, hasilnya itu 50 juta rupiah. Dan tahun ketiga, 50% dikali 50 juta, hasilnya 25 juta. Dan tahun keempat, 25 juta rupiah. Nah, jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2012, di sini keterangannya, waralaba di debit sebesar 200 juta rupiah, pajak masukan sebesar 20 juta rupiah, utang PPh 26 di kredit sebesar 40 juta rupiah, kas atau bank di kredit sebesar 180 juta rupiah. Tanggal 31 Desember 2012, beban amortisasi di debit sebesar 50 juta rupiah, waralaba di kredit sebesar 50 juta rupiah. 31 Desember 2013, beban amortisasi di debit 50 juta rupiah, waralaba di kredit sebesar 50 juta rupiah. 31 Desember 2014, beban amortisasi di debit sebesar 50 juta rupiah, waralaba di kredit sebesar 50 juta rupiah. 31 Desember 2015, beban amortisasi di debit sebesar 50 juta rupiah dan waralaba di kredit sebesar 50 juta rupiah. Nah, cukup sekian pembahasan materi video kali ini dengan materi aset tetap dan aset tak berwujud. Dan sampai jumpa di video materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.